Bupati Kabupaten Bengkayang Sebastianus Darwis mengajak warga Bengkayang, Singkawang dan Sambas yang ada di perantauan untuk berinvestasi di Bengkayang. Hal ini dinyatakan Sebastianus dalam acara syukuran Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang periode 2025 hingga 2030 di restoran Hautifang, Jakarta Barat. Acara ini digagas oleh masyarakat Tionghoa yang berasal dari Kalimantan Barat khususnya, Bengkayang. Hadir pula dalam acara ini Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal. Saat ini Bengkayang membutuhkan kehadiran industri hilirisasi di bidang pangan, peternakan dan perikanan serta industri lainnya. Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah menyiapkan 1.000 hektar lahan di kawasan pesisir dan perbatasan dengan Malaysia. Pemerintah Kabupaten Bengkayang berjanji akan memberikan sejumlah kemudahan seperti perizinan yang cepat dan tepat serta kondusivitas wilayah. Pertama-tama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkayang yang ada di perantauan ini di Ibu Kota Jakarta, terutama Pak Jilung, Pak Yordanus, Pak Teguh Bambang dan semua, termasuk Pak Saucung yang telah menginisiasi acara agenda untuk membuat ucapan syukur telah terpilih dan dilantiknya Bapak Sebastianus Darwis selaku Bupati Bengkayang dan juga Bapak Haji Syamsul Rizal selaku Wakil Bupati Bengkayang. Ini adalah salah satu acara yang dibangun kebersamaan, chemistry, mulai dari kota Bengkayang sampai ke Sungai Duri. Artinya beberapa perkumpulan, ada 9 perkumpulan masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang ini sama-sama saling membantu untuk acara ini sukses. Dan hari ini termasuk Suster, termasuk Pasar Gunung, Himases, Pokomas, Permates, Permarus, dan masyarakat Sungai Pangkalan, PKPB Bengkayang, dan masyarakat di Sungai Soga dan juga di Sungai Jaga. Ya, ini luar biasa dan ini harus kita giatkan terus agar tali silaturahmi ini menjadi satu kekuatan, dan kami mengajak masyarakat di perantauan ini untuk datang dan pulang ke Bengkayang dan membangun Bengkayang, berinvestasi di Kabupaten Bengkayang untuk kemajuan Kabupaten Bengkayang ke depan. Oh ya, mengenai investasi di Bengkayang, nanti kita akan mengajak teman-teman pengusaha yang ada di Jakarta. Mungkin nanti kita selanjutnya akan belajar investasi ke Bengkayang. Bengkayang Jaya, Jaya, Jaya. Saya Yordanus, sangat sukacita bahagia pada malam hari ini boleh ketemu dengan Bapak Sebastianus Darwis selaku Bupati Kabupaten Bengkayang. Kemudian juga Wakil Bapak Syamsul Rizal, ya, yang begitu mereka itu luar biasa dan mau luangkan waktu yang sangat sibuknya Pak untuk bersama-sama kami malam ini boleh syukuran atau acara syukuran pada malam hari ini di Hautifang ini. Ya, Pak, tentu Pak selaku ya lahir dibesarkan pendidikan nikmati hidup Pak, yaitu berasal dari Bengkayang. Jadi ya pada hari ini tentu kami seperti Pak Jilung dan teman-teman Pak pasti punya satu hati Pak, ya, akan mengajak teman-teman ini ya
akan terus berjuang Pak, mengajak mereka itu Pak untuk investasi di Kabupaten Bengkayang. Apalagi Pak Bupati sudah sampaikan tadi panjang lebar sudah membahas ini, kami sudah mendengar semuanya Pak. Nah, tentu kami akan terusin kepada teman-teman Pak. Ya, intinya kita akan memberikan kemudahan perizinan cepat, tepat, dan juga kondusivitas wilayah harus kondusif, dan juga tempat untuk berinvestasi juga ada. Terutama ya di daerah kami perlu investasi di bidang industri hilirisasi, di bidang pangan, peternakan, termasuk perikanan, dan juga industri lainnya. Kita sudah menyiapkan sekitar 1.000 lahan di daerah pesisir dan juga 1.000 hektar lahan juga di daerah perbatasan. Jadi ini kita mengundang terlebih khusus masyarakat Kabupaten Bengkayang yang di perantauan maupun Sing Bebas maupun Kalbar untuk dapat ikut berpartisipasi, berinvestasi di daerahnya, terlebih khusus di Kabupaten Bengkayang. Itu yang kami sampaikan, dan kami akan mempercepat, mempermudah perizinan dan juga menjaga investor untuk tidak lari dan jadi untung untuk investor itu. Demikian, terima kasih. Tentang masalah jagung Pak ini, karena di mana kita tahu satu hari khusus di kota Singkawang aja Pak, sekitarnya Pak, itu begitu banyak Pak butuh tentang jagung ini Pak. Apakah Pak jagung ini suatu saat kan kalau panen raya kan akan turun Pak? Apakah ini ada satu standar harga Pak? Kemudian Pak, tentu mutu juga penting sekali Pak. Harus dijaga itu Pak. Gimana Pak Bupati? Baik, kalau masalah harga sudah ada impres presiden. Jadi kalau jagung itu 5.500, dan di Bengkayang sudah dibangun pabrik pengeringan jagung. Jadi nanti hasil daripada petani masukkan ke pabrik, sudah baik kualitasnya itu yang akan kita distribusikan ke peternak, ya, peternak di Singkawang, di Bengkayang maupun di sekitar Kalimantan Barat. Target kita ke depan bisa 50.000 hektar untuk pertanian penanaman jagung, dan bisa menghasilkan 1 hektar 12 ton, nanti kalikan aja. Jadi target kita 400.000 ton per tahun. Itu udah sama juga untuk industri jagung secara nasional. Ya. Sangat menjanjikan Pak tentang masalah jagung nih Pak ini. Saya rasa ya produksi berapa banyak pun Pak di Bengkayang itu, terutama Singkawang peternak ini Pak, akan siap ya Pak menyerap semuanya Pak. Ya. 400.000 ton. 400.000 ton per bulan Pak ya? Tidak, per tahun ya. Saya yakin bisa diserap semua Pak. Karena selama ini jagung kita masuk dari Sulawesi, Semarang Pak, sama Palembang, termasuk NTB Pak. Ya, jadi oke, kalau memang ini satu prospek yang sangat bagus Pak. Tentu Pak, bagi peternak semua akan sukacita. Saling menguntungkan lah. Ya, saling menentukan kerjasamanya. Ya Pak ya. Sekian, terima kasih. Selamat bekerja Pak. Selamat ya mengabdi. Terima kasih Pak. Oke. Hari ini kita hadiri acara syukuran Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang yang terpilih untuk kedua kalinya. Untuk Kabupaten Bengkayang sendiri itu berada di Kalimantan Barat ya. Jadi di sana tersedia banyak lapangan untuk investasi. Jadi investasi kalau mengingat wilayahnya memang yang paling cocok itu agribisnis. Lalu dia berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, sehingga agribisnis ini sangat mendukung, dan kemungkinan sudah ada buka bordernya, sehingga perdagangan antara Kabupaten Bengkayang khususnya dengan Sarawak itu menjadi hal yang sangat menjanjikan. Ya. Ini untuk terpilih kedua kalinya, seperti yang kita ketahui ini periode terakhir, ya, karena memang aturannya begitu, setiap kepala daerah cuma bisa 2 kali saja. Mungkin yang perlu diperhatikan ya, kalau saya lihat di mana-mana, terutama untuk wilayah khususnya Kabupaten Bengkayang, mungkin perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan sumber daya manusia. Itu yang paling penting, sumber daya manusia. Karena di mana-mana pun juga untuk pengembangan suatu wilayah tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, ya itu memang akan jadi kendala dalam pengembangannya.
Ya, kita harapan juga selain itu ya dengan sumber daya, berarti dengan dunia pendidikan baik formal maupun informal juga harus didukung dengan kesehatan, ya, dengan kesehatan yang bagus. Ya, mungkin pemerintah bisa menyiapkan kesehatan yang murah sehingga bisa menjangkau semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang.